Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat di dalam belajarnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Dan itu nanti kita temui ada dua. Satu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Kemudian ada jaringan dewasa, yaitu yang bersifat non-meristematik, dibentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem dan merupakan jaringan yang sudah terspesialisasi. Di dalam jaringan dewasa nanti kita akan belajar jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan gabus. Kita akan melihat jaringan meristem. Jaringan meristem menurut asal pembentukannya yaitu ada promeristem, di mana jaringan promeristem telah ada ketika pada tingkat embrio. Jadi ketika pada tumbuhan ada spermatozoa dengan ovum di dalam kandung lembaga, kemudian berfertilisasi, hasilnya adalah zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio dan kelak kita kenal perkembangannya nantinya adalah sebagai biji. Jadi di sini sudah terbentuk peristiwa promeristem. Kemudian ada meristem primer, yaitu jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Kemudian meristem sekunder, jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer. Contohnya adalah kambium. Jadi kegiatannya dari promeristem dilanjutkan oleh meristem primer, kemudian dilanjutkan oleh meristem sekunder. Ketika proses perkecambahan biji terjadi, maka akan terbentuk calon akar menjadi akar, calon batang menjadi batang, sehingga terbentuklah akar dan batang sedemikian rupa yang mengakibatkan pertumbuhan tinggi dari tanaman tersebut. Di situ meristem primer berperan. Kemudian batang ataupun akar akan bertambah membesar. Jadi melanjutkan kegiatan dari meristem primer, maka memasuki meristem sekunder. Berdasarkan menurut letaknya kita juga kenal ada tiga. Satu meristem apikal atau ujung, ini kita temui di ujung akar maupun ujung batang, berperan untuk pemanjangan akar dan batang sehingga bertambah tinggi ke atas maupun ke bawah akarnya dari tumbuhan tersebut. Ada meristem interkalar, dia terdapat di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Dan yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem lateral itu terjadi penebalan akar dan batang dan akan menghasilkan pertumbuhan sekunder. Biasanya di sini nanti aktivitas dari kambium akan terlihat. Jadi kalau ini adalah tumbuhan, kemudian di ujung dari tunas ini, batang ini
itu kita akan temukan meristem apikal, sedangkan di ujung akar ini nanti kita temukan juga meristem apikal akar, meristem apikal batang. Kemudian semakin bertambah dewasanya tumbuhan ini, maka pada bagian batang maupun akar akan mengalami penebalan ke samping. Jadi akan bertambah membesarnya akar atau batang. Ini adalah meristem lateral. Untuk meristem interkalarnya dapat mudah diketahui, misalnya pada ruas-ruas batang. Di sini terlihat adanya meristem interkalar. Yang pertama kita lihat adalah epidermis. Epidermis berperan sebagai pelindung dari kehilangan air, kerusakan mekanik, ataupun perubahan suhu. Jadi dilindungi oleh epidermis. Sel-sel epidermis, selnya adalah hidup dan dia selapis, bentuk persegi panjang, tidak memiliki ruang antar sel, jadi selnya rapat-rapat. Dinding sel bagian luarnya menebal untuk mengurangi kehilangan air dari tubuh tumbuhan. Dia tidak memiliki klorofil kecuali pada epidermis yang termodifikasi menjadi stomata. Jaringan epidermis dapat membentuk modifikasi berbagai macam jaringan. Jadi kalau ini adalah stomata, kita dapat temui pada epidermis bawah. Kemudian kita juga bisa lihat trikomata. Trikomata itu seperti rambut bulu-bulu halus yang ada pada batang atau daun tanaman, ataupun juga kita lihat pada batang tanaman yang memiliki duri. Ini juga merupakan hasil modifikasi dari jaringan epidermis. Atau kalau pada tanaman anggrek seperti akar-akar yang keluar, ini kita sebut dengan filamen. Atau sel kersik itu nanti pada tumbuhan misalnya seperti jagung batangnya mengalami pengerasan, itu adanya sel kersik. Banyak berbagai bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Jaringan dewasa yang kedua adalah parenkim. Parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan pada sebagian besar organ tumbuhan. Jadi, jaringan parenkim disebut juga nantinya sebagai jaringan dasar. Ukuran selnya besar dan hidup, dinding selnya tipis, banyak terdapat vakuola, memiliki banyak ruang antar sel, bentuknya umum adalah bulat atau heksagonal. Berdasarkan fungsinya, parenkim kita temui parenkim air, parenkim pengangkut, penyimpan udara, asimilasi penimbun, ataupun penutup luka. Jadi jaringan parenkim ini sebenarnya memiliki bentuk dan letak yang berbeda, maka dia juga akan memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya pada tanaman kaktus untuk dia dapat menyimpan air, ataupun pada tanaman air di sini yang berguna untuk menyimpan udara,
ataupun juga di jaringan pengangkut. Di sini ada xilem phloem, ataupun pada potongan melintang daun yang kita temui di sini ada asimilasi penimbun, ataupun nanti juga untuk penyimpan udaranya. Jaringan dewasa yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kita lihat perbedaannya. Kolenkim merupakan jaringan penyokong yang selnya hidup, sedangkan sel sklerenkim itu mati. Kolenkim penebalannya terjadi di sudut-sudut, sedangkan sklerenkim penebalannya terjadi merata di seluruh permukaan. Kemudian jaringan kolenkim tersusun dari zat selulosa, sklerenkim tersusun dari zat selulosanya ada mungkin sedikit, tetapi sebagian besar dia adalah zat lignin. Kolenkim biasanya menyokong organ yang masih muda, kemudian bisa juga pada tanaman herba yang sudah tua, jadi tetap disokong oleh jaringan kolenkim. Pada sklerenkim dia menyokong organ yang sudah dewasa. Akibatnya kita akan temui pada jaringan kolenkim biasanya dinding sel atau tanamannya itu lebih lentur atau elastis, sedangkan pada sklerenkim dindingnya itu menjadi lebih kaku. Kolenkim disusun oleh serat, sedangkan sklerenkim disusun oleh serat dan sel batu atau sklerate. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini kolenkim penebalannya hanya di sisi luar ini aja, sedangkan sklerenkim itu hampir banyak menutupi dari permukaan selnya. Sedangkan pada kolenkim bentukan dari jaringannya berbentuk serat, sedangkan dia berbentuk serat dan juga sel batu yang menyebabkan dia menjadi lebih kaku. Jaringan dewasa adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem sendiri tersusun dari sel mati, sedangkan phloem dari sel hidup. Xilem lubang antar selnya tidak kita temui, sedangkan pada phloem itu ada lubang antar sel yang kita sebut nanti sebagai pembuluh ayak atau saringan. Arah alirannya nanti pada xilem ke arah atas, sedangkan phloem itu bisa ke atas maupun ke bawah. Xilem yang diangkut adalah air dan mineral. Ini diambil dari lingkungan sekitarnya oleh akar untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan pada phloem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem zat penyusunnya adalah lignin, sedangkan phloem adalah selulosa. Karena xilem tersusun dari zat lignin, maka dindingnya relatif lebih tebal, sedangkan phloem yang tersusun dari zat selulosa dindingnya relatif lebih tipis. Jadi kalau kita lihat ini perbedaannya, ini pada xilem sedangkan ini pada phloem. Jadi pada phloem antar satu ruas dengan ruas lainnya itu akan kita temui pembuluh ayak atau saringan. Jadi ada pit, ada lubang-lubang. Sedangkan pada xilem tidak ada, dan arah alirannya
satu arah, semua menuju ke atas, sedangkan kalau pada floem itu bolak-balik bisa ke atas ataupun ke bawah. Kemudian kalau kita lihat dindingnya, ini dindingnya floem lebih tipis, sedangkan dindingnya xilem relatif lebih tebal. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus itu tersusun dari sel-sel parenkim gabus dengan bentuk memanjang, berdinding gabus yang berguna untuk melindungi jaringan lain di bawahnya dari kekeringan ataupun gangguan mekanik lainnya. Jadi pada tumbuhan yang sudah dewasa itu nanti pada jaringan angkut xilem floemnya akan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga juga akan terbentuk floem sekunder. Akibat aktivitas floem sekunder, maka nanti akan mendesak jaringan yang ada di atasnya, sehingga nanti jadi kalau atasnya ini terluar, berarti epidermis itu seperti ini, itu dapat merusak epidermis. Jadi ada gangguan mekanik dari peristiwa aktivitas floem sekunder. Maka nanti juga bila epidermisnya ini rusak, dia akan kehilangan air, maka akan mengalami kekeringan. Nah, maka akan terbentuklah jaringan kambium gabus atau velogen, di mana jaringan kambium gabus atau velogen ini letaknya di bawah dari epidermis. Di sini dia, atau pada gambar ini adalah kambium gabusnya, letaknya di bawah dari epidermis. Nah, kambium gabus itu ternyata sisi luar dengan sisi dalamnya berbeda. Pada sisi luar ini tersusun dari sel gabus, velum yang tersusun dari sel yang sudah mati, sedangkan sisi dalamnya ini disebut dengan velodem, yang mana selnya masih hidup. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Kalian dapat memahaminya. Tetap semangat di dalam belajarnya dan terima kasih.